Audio Jungle. Ziyadatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun utawi ku tambahan. Itu bukan? Menakdirkan domir hadhihi ya, bukan hadza, karena ziyadah muannas. Ziyadatun gitu. Minal faqiri, dari seorang fakir, pengarang maksudnya. Warawa, dan meriwayatkan sopo al-imamu imam al-muhibbu. Apa kata syidbanya? Ya, rupanya muhibbu at-Tabari yasilu sampai lil mayyiti pada mayit apa kullu ibadatin tiap-tiap pahala ibadah apa kullu ibadatin tiap-tiap pahala ibadah. Tufalu, yang dilakukan apa kullu ibadatin anhu pada mayit, wajibatan halnya yang wajib, au apa wa? Nggak ada aunya, nggak ada wawunya, pakai atop. Au mangdubatan, atau yang sunnah. Faidatun utawi hadhihi faidatun wa min sholatin nafli, dan itu tetap dari sholat sunnah. Sholatu rak'ataini, utawi sholat 2 rakaat, lil unsi, untuk menentramkan, fil qabri, di dalam kuburan. Ziyadah, ada tambahan bahwasannya dari fakir, maksudnya dari musonibnya, yaitu kemarin Syekh Ali Ma'asum atau Kiai Haji Ali Ma'asum. Rawa meriwayatkan Al-Imam Al-Muhibbi At-Tabari, beliau mengutip perkataan Imam Al-Muhibbi At-Tabari, bahwasannya kata Imam Al-Muhibbi At-Tabari, yasilu lil mayyit,
sampai kepada mayit. Apa yang sampai? Kullu ibadatin, tiap-tiap ibadah, tiap-tiap amal ibadah yang kita lakukan yang ditujukan kepada mayit. Maka yusilu sampai yang mana tuf'alu anhu, dilakukan dikhususkan untuk si mayit tersebut. Entah itu wajibatan ibadah yang wajib ataupun misalkan au mangdubatan ibadah yang sunnah. Itu sampai. Faidatun, ada suatu faidah. Wa min di dalam di sana ada keterangannya enggak? Di dalam kitab Nihayatuz Zen. Ada. Nah, faidah ini ada di dalam kitab Nihayatuz Zen menurut Imam Syekh Nawawi bahwasannya katakan wa min sholati nafli, ada sebagian yang disebutkan salat sunnah itu salatul rakaatain lil ungsi fil qabri. Ada yang disebutkan salat ungsi gitu atau salatu lil ungsi, salat sunnah lil ungsi. Itulah bahasa masyhurnya, bahasa kitanya mah. Salat sunnah lil ungsi itu apa? Salat yang mana untuk menenteramkan bagi si mayit yang ada di dalam kuburan. Nah, itu boleh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kapan waktunya? Kapan aja sebisanya itu mah. Tulisin niatnya. Niat salat ungsi gitu. Nawaitu sholatan nafli, nawaitu sholatan nafli lil ungsi, li ungsi al abi kalau bapak, kalau ibu li ungsil ummi, jadikan idopa. Nah, baru rakaataini lillahi ta'ala. Kalau yang ibunya yang udah meninggal gitu. Nah, itu sholatan nafli li ungsil abi atau li ungsil ummi lillahi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, boleh tuh, boleh. Kapan waktunya? Kapan aja. Tuh mah kita ingat misalnya orang tua tuh biar mendapatkan ketenangan di dalam kuburan. Nah, sholat lil ungsi, sholat sunnah lil ungsi. Beres madiah maghrib misalkan, enggak apa-apa. Yud. Ruwiya diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu, semoga merahmati, semoga memberikan rahmat sapa Allah alaihi atas Nabi wasallama, dan semoga memberikan keselamatan sapa Allah akan Nabi. Annahu opo, Naibul panggil dari ruwiyah, opo annahu sesungguhnya Nabi itu qala berkata sapa Nabi, la yati tidak akan datang, la yati tidak akan datang alal mayyiti atas mayit, alal mayyiti atas mayit. Mana opo asyadu perkara yang sangat menakutkan, opo asyadu perkara yang sangat menakutkan. Minal laili dari malam, minal lailati dari malam al-ula yang pertama, farhamu maka harus menyayangi sapa kamu sekalian, farhamu maka harus menyayangi sapa kamu sekalian. Habis sedekati dengan sedekah, bisadaqati dengan sedekah, man utawi siapa orang itu yamutu yang mati sapa man, faman maka utawi sapa wong iku lam yajid yang tidak menemukan sapa man, fal yusalli maka harus menyambungkan sapa man, salat astagfirullahaladzim, fal yusalli mau harus, mau hendaknya ya, memanai lam amarnya terserah. Asalnya yusolli, cuman irob jazm karena ada lam amr, cuman ciri jazmnya hadapu harfil
ilat asalnya yusolli, sholla yusolli. Fal yusolli maka harus sholat sopo man rakaataini akan dengan 2 rakaat. Yaqra'u yang membaca sopo man fihima di dalam rakaataini, ai tegasnya fi kulli rakaatin pada tiap-tiap rakaat, minhuma dari rakaataini, Fatihatal kitabi akan Fatihah Al-Quran atau balikan. Wa ayatal kursi dan akan ayat kursi, wa ayatal kursi dan akan ayat kursi marratan dengan balikan atau sekali. Wa alhaakumut takatsur dan wa alhaakumut takatsur dan akan alhaakumut takatsur marratan dengan balikan. Bapak Heri Abimanyu. Mana si Manyu? Enggak ada si Manyunya lagi. Bapak ente ngomen lo. Iya lo. Lah si Manyunya kemana? Hah? Kemana nih Kak? Hah? Tidur. Mana lah hilang. Wa qul huwallahu ahadun dan akan qul huwallahu ahad asyara marratin dengan 10 macam-macam balikan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, layati alal mayyiti. Awas nih kalian, misalkan takutnya kena paham-paham wahabol gitu. Nah, diriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyit. Kata Rasulullah, tidak akan datang kepada mayit yang mana asyaddu minal lailati al-ula, paling ditakutkan. Nah, nih, makanya kan ada tuh di kitab Daqaiqul Akhbar dinyatakan bahwasannya gak ada lagi yang ditakutkan oleh si mayit. Pokoknya cuman malam pertama gitu. Malam pertama dia ketika mengalami kematian. Makanya disebutkan di sini asyaddu kata Rasulullah minal lailati al-ula. Jadi yang paling sangat dia khawatirkan, yang paling sangat menakutkan gitu bagi si mayit alal mayit tadi apa? Minal lailati al-ula, gak ada lain yaitu cuman ketika pas malam pertama tuh menakutkan banget. Kata Rasulullah, maka kata Rasulullah perintahkan para hamu bisodaqoh, maka silakan kalian tuh sayangi mayit keluarga kalian dengan apa? Bisodaqoh, dengan adanya sodaqoh man yamutu faman, kepada orang yang mana telah mati, faman lam yajid, kalau misalkan kalian tidak menemukan, maksudnya yajid itu tidak bisa sodaqoh gitu, karena nggak punya uang, miskin contohnya, fakir. Nah, fal yusolli kata Rasulullah, ya udah sholat aja rakaat ini 2 rakaat yaqra'u. Nah, yang mana membaca fi hari dalam 2 rakaat tersebut ay fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaatnya minhuma dari 2 rakaat tersebut Fatihatal kitab. Rakaat pertama nih Fatihah berapa? Marotan 1 kali. Wa ayatal kursi 1 kali, ayat kursi marotan. Wa alhaakumut takasur marotan, alhaakumut takasur 1 kali. Wa qul huwallahu ahad asyara marotin 10 kali. Nah, gitu ditujukan yang tadi niatnya tuh. Yaitu niat salat ungsi lil mayyit. Oh, maksudnya. Paham ya? Atau misalkan kalian kan ada aja misalkan neneknya yang biasanya kan kalau nenek kakek gitu kan sayang banget ke cucu ya. Ke kalian tuh dulu misalkan kalau semasa hidup, kalau sekarang udah nggak ada, nah kalian pengen ngebalas gitu jasanya gimana ya, dulu kan masih kecil belum ngerti apa-apa, lalu udah tahu nenek kita tuh sayang banget ke kita atau kakek kita tuh sayang banget ke kita, pengen ngebalas jasanya,
Nah, dengan apa? Dengan sodakoh, silakan kalau punya uang. Tapi kata Rasulullah, paman lam yajid, kalau misalkan nggak bisa sodakoh, ya udah fayusolli rokataini, sholat 2 rakaat. Ingat rakaat pertama Fatihah 1 kali, beres Fatihah langsung ayat kursi 1 kali, langsung surat Qul huwallah al-hakumut 1 kali, langsung al-ikhlas 10 kali. Rakaat keduanya juga sama, diulang seperti itu. Itu paling juga 5 menit lah, ya kan? Paling gak bakal lama-lama. Lihat. Wa yaqulu dan berdoa sapa man ba'da salami setelah salam. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku itu salat sopoh aku hadhihi salata akan ini salat wa ta'lamu dan mengetahui sopoh kamu, maksudnya kamu tuh Allah ya, ma akan perkara uridu yang bermaksud sopo aku akan ma. Mana coba kurang udang setengah 5 kemarin. Iya ira kurang kalau nonton kurang asar sekali itu hadir. Asar sekali. kesarian teh nih. Kesarian. Kamari udang setengah 5 nih. Ya absen kelas genap. Ya, siap. Neneng Nur Hasanah ibu siapa? Oke, tadi kan. Salat dulu dikanya salat dulu. Mana. Nah, di Zoom tuh. Tuh Bu, anaknya Bu. Mana. Maksudnya kamunya kepada Allah ya. Mukhatabnya kepada Allah, huruf mudharanya tak. Ma akan perkara uridu yang bermaksud sopo aku ma akan ma Allahumma ya Allah ab'ats semoga mengutus ab'ats semoga mengutus sopo kamu bil amr ya. Thawabaha akan pahala solat. Nah, hanya balik lagi ke solat. Thawabaha akan pahala solat ila qabri fulanin, ke kuburan si fulan bin fulanin bin fulan. Nah, ketika doa kalian lagi melaksanakan mah jangan disebut di sininya Allahumma Pulan, atau jelasin siapa maksudnya Pulan di sini mah contoh gitu. Contoh misalkan siapa? Misalkan ila Kobri Mukti bin siapa misalkan. Aduh. Nah, mana. Itu sebutin namanya Fulan siapa bin Fulan sama itunya, sama binnya. Tapi kalau misalkan sama keluarga, nah kalau masih sama keluarga ya, contoh bapak ke anak, anak ke bapak, kita cucu ke kakek, nah itu nggak pakai bin juga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena jelas kita mah nasabnya, keturunannya. Tapi lebih afdol pakai bin. Kalau misalkan orang lain yang ngedoainnya baru harus pakai bin. Nanti salah alamat lagi. Nanti siapa lagi? Fayab'atsu maka akan mengutus sapa Allahu Allah min saatihi dari waktunya Allah
ila qabrihi terhadap kuburan mayit alfa malakin akan 1000 malaikat itu ma'akuli malakin jadi khabar muqaddam itu ma'akuli malakin beserta tetap tiap-tiap malaikat nurun utawi cahaya wahadiyatun dan hadiah yu'nisunahu yang memberi keterangan sopo malakhu akan mayit yu'nisuna yang memberi penerangan sopo malakhu akan mayit. Wah, ibu ente ketagihan kak. Mana. Mana Nopaldi? Yang ini yang nonton yang ada di grup ini doang sih. Grup yang bikin orang tua interest tuh. Belum deh kayaknya, belum. Kayaknya belum. Siapa yang pinjol? Aduh. Mana si Hasan mana? Ada. Oh, ada. Itu bukannya ini itu apa? Nyari Roland kasihan panas. Besok aja. Besok nyari Roland gitu. Mana? Ila yaumin sampai hari yunfakhu yang akan ditiupkan sopo mayit fisuri pada terompet ingatah telah selesai opo kau ini tadi kaul siapa? Yaqulu ba'da salami. Nah, ini kaulnya. Oh, intaha telah selesai opo kaul fil hadisi. Ini mah di depannya. Ini kemana ya? Wa yaqulu dan berkata siapa man? Ini kaulnya siapa ya? Pokoknya intaha telah selesai apa kaul gitu. Kaulnya siapa yang itu tuh yang tadi wa yaqulu ba'da salam. Ya enggak tahu kaul siapa. Nah, setelah beres salatnya wa yaqulu maka berkata tuh si orang tersebut dengan apa? Ba'da salami Allahumma inni sholaitu. Hafalin tuh doanya, pendek doanya. Cuman sampai tadi fa yab'atsullah min sa'ah ila qabrihi alfa. Nah, sampai ila pulan bin pulan, sampai sana doang. Cuman sebaris doang kan doanya. Nah, maka ini keterangannya. Fa yab'atsu, maka Allah bakal menurunkan min sa'atihi ila qabrihi pada waktu itu juga gitu kepada atau ke kuburan si mayit tersebut alfa malakin. Coba balangin 1000 malaikat kan tersebut nurun membawa cahaya masing-masingnya. Wahadiyatun dan hadiah, wayu nisunahu dan juga memberikan penerangan si malak tersebut ila yaumin yunfakhu fisur sampai nantinya mau adanya waktu kiamat. Makanya ada satu riwayat menurut Imam saya lupa lagi nama imamnya.
Dia seorang waliullah, seorang ulama besar yang mana pada satu waktu malamnya dia melihat di pekuburan, daerah pekuburan, semuanya kuburan. Nah, beliau melihat setiap orang gitu, setiap orang kuburannya tuh beserta dengan orangnya ada di sampingnya itu mempunyai cahaya, ada wadah gitu. Kalau kayak kita mah ya wadah apalah gitu, kayak wadah air gitu, kayak baskom gitu, tahu baskom atau wajan lah, kayak wajan gitu. Nah, di depannya tuh di si wadahnya masing-masing per orang tiap kuburan berisi cahaya. Ya, ulama tersebut melihat gitu di dalam mimpinya tuh. Ternyata ada satu orang yang mana dari segi jasadnya, rupanya dia tuh murung, mukanya murung, sedih gitu, penuh dengan penyesalan, dan juga dari segi rupanya kucel lah. Orang lain pada bercahaya gitu, selain cahaya yang tadi di depan yang ada di wadahnya tuh, memang jasadnya pun bercahaya. Kalau yang lain mah, pokoknya yang orang ini satu usam. Penasaran imam tersebut, didatengin. Kenapa? Kok kamu bisa-bisanya beda sama yang lain? Beda sama tetangga mayit kamu, kuburan yang lainnya. Kenapa kok bisa seperti ini? Dibilang sama si mayitnya, ya imam, saya tuh punya anak yang mana anak saya tuh gak soleh, anak saya tuh jahat gitu. Dan juga anak saya cuma satu-satunya itu. Sementara yang lain kenapa sampai keadaannya punya cahaya dan juga mereka jasadnya, surahnya pada bersinar? Karena mereka mah didoakan, dihadiahkan sama keluarga mereka, ahli mereka sendiri gitu. Sedangkan saya punya anak satu-satunya, nggak punya lagi siapa-siapa gitu, yang mana anak saya tuh nggak baik gitu, nggak soleh, suka maksiat mulu, gak pernah ngedoain saya sama sekali, gak pernah hadiah satu kali pun ke saya. Maka saya keadaannya ya seperti ini. Maka kata si mayit tersebut, tolonglah kasih tahu ke anak saya, beritahu keadaan saya seperti ini. Nah kayak gitu. Besoknya langsung diberitahu kepada anaknya. Terus dalam jangka waktu sebulan kemudian, ulama tersebut seminggu kemudian mimpi lagi. Nah ketemu. Nah sekarang mah keadaannya bener-bener beda dari yang lain. Kemarin mah bedanya jelek, nah minggu sekarang mah bedanya tuh dalam keadaan bagus gitu. Gak ada lagi sinar yang paling bagus kecuali si mayit tersebut yang kemarin jelek gitu. Kenapa? Ditanya lagi tuh, lah kok sekarang kamu bisa bagus kayak gini? Nah kata si mayitnya, terima kasih ya imam, kamu telah memberitakan kabar aku di sini bagaimana ke anak aku. Jadi sekarang mah anak saya tuh setiap waktu, setiap hari selalu bersodakoh kepada orang lain atas nama saya dan juga selalu mendoakan saya. Nah itu bahwasanya bukti ketika doa atau bacaan orang hidup kepada orang mati itu sampai. Makanya jelas tadi juga kan di sini sebutkan malah Allah menurunkan malaikat pada waktu itu juga fi qabrihi, pada kuburan si mayit. Untuk apa? Untuk membawa cahaya wa hadiyatun, dan hadiah sampai hari kiamat. Makanya khusus contoh kalau kita punya orang tua atau keluarga kita atau adik atau kakak, siapalah intinya keluarga gitu yang udah pada meninggal dunia, maka apa setidaknya apa susahnya sih tinggal baca Fatihah satu kali gitu, nggak sebutin nggak bisa bahasa Arab, ada hadorohnya nggak apa-apa, nggak bisa pakai bahasa Arab juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya meniatkan baca Fatihah ini untuk si A, si ini Al-Fatihah, langsung baca, udah sampai gitu. Setidaknya ba'da sholat satu kali gitu. Jadi 5 kali itu lumayan. Atau malas banget, ya udah sehari sekali Malas banget ya udah malam Jumat tiap malam Jumat satu kali, seminggu sekali. Masih malas juga, mending ente yang mati aja. Biar ente ngerasain gitu gimana nggak ada yang ngedoain gitu maksudnya. Sebenarnya nggak adil ya. Kenapa nggak adil? Kita sebagai orang awam, sebagai orang biasa, kita belum tentu ketika kita udah meninggal banyak yang mendoakan, bener nggak? Bener.
Kita jangankan orang awam yang tidak punya status santri, tidak punya status ustad, orang yang punya status ustad, orang yang punya status kiai pun belum tentu banyak yang mendoakan. Gak adilnya itu gini, para wali-wali Allah, sebenarnya para wali Allah nggak didoakan dalam artian itu kan tidak diziarahi juga, mereka mah udah jelas lah statusnya juga wali Allah. Nah kita sebagai status orang biasa, orang awam sebenarnya yang butuh terhadap doa orang yang mati itu, doa orang yang hidup tuh itu kita gitu. Para wali-wali Allah mah enggak para wali Allah. Cuman kita meminta keberkahan atas beliau yang udah meninggal gitu. Makanya kayaknya tuh gak adilnya tuh ngelihat para wali-wali Allah mah didatengin ya. Nah kita mah nanti kayaknya nggak bakal deh. Keluarga kita juga kan kayaknya nggak mungkin deh. Nggak tahu gitu kan. Nanti kalian punya istri, kalian misalkan meninggal dulu, istri kalian nikah lagi sama yang lain. Aduh, harta kalian nanti itu. Nanti rumah kalian ditempatin sama suami barunya. Misalkan. Terus kendaraannya enggak ya masih mending misalkan nikahnya sama yang lain, ini nikahnya sama sopir sendiri misalkan. Punya sopir kita tuh dulunya, kita meninggal istri kita nikah sama sopir kita sendiri misalkan. aduh udah mah rumah kita ditempatin, mobil kita dinaikin, istri kita ditunggingin, udahlah. Bahaya. Aduh. Nah siapa tahu nggak ingat. Makanya benar-benar didik ke istri kita, didik ke anak kita nantinya buat apa? Buat kemaslahatan diri kita sendiri, karena kita nanti ketika udah mati butuh siapa lagi coba kalau bukan keluarga yang mendoakan kita, orang lain mah kan udah jelas nggak bakal peduli kan. Nah, makanya didik anak-anak kita, didik istri kita gitu. Maksudnya mana wa fil hadis, dan itu tetap di dalam hadis sabar muqaddam anna fa'ila dzalik utawi anna fa'ila dzalik semananya anna fa'ila dzalika sesungguhnya orang yang melaksanakan itu madzkur. Lah, Ibu belum beres katanya. Mana anna fa'ila dzalik lahu pada fa'il itu orang yang melaksanakan tadi, lahu pada fa'il itu kebarana itu thawabun pahala jasimun yang besar minhu dari fa'il annahu akan sesungguhnya mayit itu la yakhruju tidak keluar sapa mayit minad dunya dari dunia hatta yara sehingga melihat sapa man makanahu akan tempat man fil jannati di surga. Mau ke mayit itulah biar enak. Hatta yara sehingga melihat sapa mayit gitu. Makanahu akan tempat mayit fil jannati di surga. Tuh kata Rasulullah dalam hadis, anna fa'ila dzalik, kalau misalkan ada orang yang melakukan itu, yang tadi mendoakan, memberikan sedekah gitu, maksudnya mengatasnamakan kepada mayit, lahu bagi si fa'il, orang yang melaksanakannya, bukan si mayitnya, thawabun, yaitu mempunyai pahala jasimun yang sangat besar. Jadi bukan bagi si mayit doang, kita juga yang melaksanakan punya pahala. Minhu dari itu fa'il. Annahu, nah ketika ada orang yang mendoakan si mayit, maka si mayit tersebut layak rujuk minat dunia, gak bakal keluar dari dunia
Kenapa? Karena dia merasakan ketenangan, senang, bahagia gitu. Hatta yaro makanahu fil jannah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia diperlihatkan selama di alam kuburnya tuh pandangan-pandangan yang mana menuju ke alam-alam surga atau pemandangan-pemandangan raudhah, tanaman-tanaman yang ada di surga, taman-taman yang ada di surga gitu. Makanya enak aja. Makanya doain, kasihan. Lanjut. Qala berkata sapa ba'dhum sebagian ulama fatuba sangat untung gitu. Fatuba sangat untung li abdin bagi hamba walloba yang melanggengkan sapa abdin, walloba yang melanggengkan sapa abdin. Ini lampunya cuma satu. Biar ini. Ala hadhil salati atas ini salat kulla lailatin pada tiap-tiap malam wa ahda dan memberikan hadiah sapa abdin thawabaha akan pahala salat likulli mayyitin bagi tiap-tiap mayit minal muslimina. Bayaniyah tegasnya dari orang-orang muslim. Wabillahi dan itu tetap pada Allah. Wabillahi dan itu tetap pada Allah atau fiku utawi pertolongan. Mengatakan bahwasannya fatuba untung sangat, untung banget gitu. Bagi siapa? Li abdin bagi seorang manusia walloba ala hadhihi sholati yang mana si orang tersebut melanggengkan terus menerus gitu melakukan sholat kula lailatin pada setiap malam. Tuh, sholat yang tadi 2 rakaat tersebut enggak berat tuh. Apalagi orang tua deh. Kalau orang tua yang meninggal udahlah mending selamanya setiap malam sholat terus-terusan toba gitu langgengkan. Wa ahda dan juga si orang atau si abdin tersebut memberikan hadiah pahala sholatnya likulli mayitin kepada mayit minal muslimina, tegasnya semuanya bisa tuh kita memberikan pahala sholat kita ke orang-orang muslim yang telah meninggal. Gak hanya gitu maksudnya, gak hanya orang yang kita tuju, umumkan aja. Ya Allah, saya berikan pahala sholat ini untuk semuanya juga. Tadi wabil khusus kepada orang tua saya. Gitu maksudnya. Tsumma qala kemudian berkata sapa asyayukhu Syekh Ibnu Hajar maksudnya. Wa fi fathil qadiri di dalam kitab Fathil Qadir. Jadi syarah kitab Jami'us Shaghir ya. Fathul Qadir. Ibnu Hajar maksudnya Syekh itu. Tulisin keterangannya. Maksudnya Syekh di sana Ibnu Hajar di dalam kitab Fathil Qadir gitu. Fathil Qadir itu apa? Fathil Qadir ala syarhi Jami'us Shaghir. Nama kitab. Ruwiya. Nah makanya kalau ngaji di kitab-kitab besar kayak gitu itu permasalahan yang bahkan sering kita temui itu ada masalah ketemu itu jawabannya ketemu. Apalagi kalau misalkan ngaji kita bukan ngaji sih baca atau itu mah nggak ada waktunya ngaji buat kitab juz kayak gitu mah. Kayak misalkan satu judul kitab kayak kitab Majmu Syarah Muhadzab, nah itu mah kapan kalian beresnya coba? Wah ya kitab dari sini sampai sana kalian ngaji misalkan di pondok keburu mati ya tuh kalian. Kitab belum hatam kalian mati duluan. Jadi itu mah kitab-kitab buat baca ketika kita udah jadi kiai gitu. Tadi saya mah nggak bisa baca tapi bakal beli kitab Syarah Muhadzab atau Tafsir Ibnu Katsir. Buat apa? Buat menakuti tamu. Disimpannya tuh dipajangin di ruang tamu. Seenggaknya kan tamu yang masuk tuh widih.
Pas baru masuk tuh. Makanya kalau punya uang beli itu kitab. Gak apa-apa nggak bisa baca kitab juga. Jangan nanggung beli itu Syarah Muhadzab, kitab Majmu kayak tafsir tuh yang panjang-panjang, yang gede-gede. Simpannya tuh khusus tuh lemari kitab kalian punya tuh di ruang tamu. Jadi lemarinya tuh di sini nih. Nah, pintu di sini ngadepnya tuh. Pas tamu buka itu. Widih. Nah. dari yang tadinya gitu ke kalian mau protes gitu karena gara-gara kalian ngajarin ini nggak sesuai gitu, ngelihat aduh, yang tadinya udah mau marah-marah dari luar pas ngeliat gitu kaliannya datang, hei kiai. Gara-gara ngelihat kitab itu, padahal kita nggak bisa baca kitab. Lumayan lah buat nakut-nakutin tamu itu, lumayan. Padahal di lemarinya kitab-kitab Wahabi semua. Aduh. Yang penting mah kitab aja lah, nggak apa-apa. Mau kitab apa kita, yang penting mah kitab aja. Aduh. Jangan. Ketika ditanya maklum apa? Nah, ibu ente baru hadir ini. Nah, maklum si orang yang hadirnya mungkin dulunya mondok. Jadi rasa penasaran ke kitabnya itu biasanya orang yang mondok rasa penasaran ke kitab tuh tinggi gitu. Dia ngelihat-lihat misalkan, Kiai mohon maaf ya izin ngelihat-lihat kitab-kitabnya bagus-bagus. Oh ya silahkan. Tafadhol. Ya kan gaya kiai gitu kan, gaya kiai. Tafadhol ya akhi, tafadhol. Nah, ketika kalian ngomong gitu, tafadhol ya akhi. Maaf kiai, itu akhi i'rabnya apa ya? Ditanya gitu mati kalian, enggak ngaji mutamimah. Ngaji mutamimahnya tidur mulu sih. Nah, liatin sama si santri tamu tersebut tuh, tanya, Kiai mohon maaf, ini kitabnya kitab apa ya? Itu kitab karangan kitab ulama besar itu. Enggak Kiai, ini di dalamnya kitab apa ya? Isinya kitab apa? Pokoknya karangan ulama kitab besar, nggak perlu tahu ya. Kalau diceritain juga percuma, ini nggak bakal paham. Padahal kita juga nggak paham. Aduh. Bisa tuh lumayan buat nakut-nakutin tamu, lumayan. Sebenarnya kalau kitab-kitab banyak memang udah jadi adat sih emang ya. Sebenarnya kalau emang kitabnya itu bukan hanya untuk dijadikan pajangan, sebenarnya nggak bakal rapi. Satu kisah yang mana pernah salah satu ulama masuk ke kamarnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ke kamarnya. Itu ruangan kamarnya itu nggak ada ruang kosong yang mana penuh semuanya dengan kitab. Tuh di ruangan-ruangan gininya, di dindingnya, terus di bawahnya, di mejanya, di kursinya itu penuh dengan kitab kamarnya. Dan juga itu memang berantakan. Maksudnya berantakan tuh ya ciri alamat itu si kitabnya suka dibaca gitu. Kalau misalkan kitabnya bersih gitu, nggak pernah ada ininya juga rapi-rapi lah. Misalkan ini rapi-rapi. Kalau misalkan kayak gini-gini, nah baru itu sering dibaca, berarti nggak tahu emang orangnya jorok gitu. Tuh. Ini nggak apa-apa lah, lumayan kan. Buat nakut-nakutin tamu mah lumayan, meskipun kitab Wahabi. Mana. Nah itu ya, itu kitab di dalam kitab Fathil Qadir Syarah Jami'us Shaghir Ibnu Hajar. Ruwiya diriwayatkan an Aliyin dari Ali karrama semoga memuliakan sapa Allah wajhahu akan wajah Ali anin nabi dari Nabi sallallahu semoga memberikan rahmat sapa Allah alaihi atas Nabi wasallama dan memberikan keselamatan sapa Allah akan Nabi. Apa annahu nebul panjang dari ruwiyah. Apa annahu sesungguhnya Nabi
itu qala berkata sapa nabi man utawi siapa orang itu marlo yang melewati sapa man tasidronya alal maqabiri atas macam-macam kuburan jamak cuman di kasroh karena ada alif lamnya meskipun sigot muntahal jumu alal maqabiri atas macam-macam kuburan wa qara'a dan membaca sapa man kul huwallahu ahadun akan kul huwallahu ahad ihda asyarata dengan 11 Tuma wahaba kemudian Tuma wahaba kemudian menghadiahkan sapa man ajroha akan pahala ihda asyarata ajroha akan pahala ihda asyarata lil amwati bagi mayit-mayit jamak dari mayit lil amwati bagi mayit-mayit u'tiya maka diberikan sapa man u'tiya maka diberikan sapa man minal ajri dari pahala bi'adadil amwati dengan hitungan macam-macam mayit. Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Qadir syarah Jami'ul Shaghir mengatakan bahwasannya tuh kan nanti tuh gitu tuh. Jadi ceramah tuh maksudnya tuh mulai dari sekarang harus ada mikirnya gitu. Jangan bukan nggak boleh. Ya tapi nggak boleh sih. Maksudnya tuh ketika ceramah-ceramah kalian tuh mulai mikir dari sekarang harus berisi gitu. Harus ada ilmunya gitu. Jadi jangan sampai kosong banget ceramah tuh, jangan sampai kosong banget, harus berisi. Ya setidaknya kayak tadi kan kayaknya kelihatan keren gitu. Ceramah orang-orang ceramah kan rata-rata gitu kan. Menurut Ibnu Hajar dikatakan di dalam kitab Fathul Qadir Syarah Jami'ul Shaghir, padahal belum pernah ngaji tuh. Makanya harus hafal tuh, harus hafal. Nah, kata Ibnu Hajar bahwasannya ruwiya an Ali karamallahu wajha, diriwayatkan ada sebuah hadis gitu dari Sayyidina Ali karamallahu wajha bahwasannya annahu qala Rasulullah pernah berkata man marra alal maqabiri, kalau misalkan ada seseorang yang mana si orang tersebut berjalan melewati kuburan-kuburan wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyarata, si orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali gitu. Wahaba ajroha, kemudian si orang yang tadi membaca surat Al-Ikhlas 11 kali menghadiahkan bacaan yang 11 kali pahalanya kepada lil amwati, kepada mayit-mayit tersebut. Maka kesananya u'tiya min ajri bi adadil amwat, maka si orang tersebut, bukan mayitnya, si orang tersebut bakal mendapatkan pahala dengan hitungan banyaknya mayit di sana. Coba contoh kalian nih mau kabur malam-malam, jangan ke belakang, lewat Bulakinung ke sana ke depan tuh. Nah, lewat Bulakinung kan itu disebutkan tadi man marro alal maqabir, berarti melewati kuburan-kubur, baca tuh surat Al-Ikhlas. Cuman belum, kayaknya dari sini sampai sana kalian belum bisa nyampe 11 deh. Dari awal sampai ujung kayaknya bisanya 1 deh. Soalnya bacanya sambil lari, takut. Soalnya sambil lari bacanya takut. Nah, gitu. Baca 11 tuh. Sambil jalan santai, baca 11 tuh. Lewatin Bulakinung tuh. Ada suara apa juga biarin aja. Biarin. Nah, maka kita sebagai orang yang bacanya jelaslah si mayitnya tadi mendapatkan pahala terhadap adanya bacaan tersebut. Nah, kita yang bacanya pahalanya lebih banyak daripada mayit. Kenapa? Karena hitungan pahalanya berdasarkan jumlah mayit yang ada di sana gitu. Makanya untung tuh kalau misalkan kalian nanti lebaran kan biasanya suka pergi ziarah kan. Nah, ziarahnya ada di yang kuburan umum. Apa sih namanya? TPU, TPA.
PA. Ini yang PA itu mah. Lebih parah nyebut TPS lagi. Nah, TPQ. Nah, di penguburan umum misalkan itu kan banyak kan, itu lebih untung tuh ketika kita ziarah ke salah satu keluarga yang mana dikuburkannya di TPU tersebut, lebih untung. Kenapa? Baca tuh selama kita jalan tuh, itu gak bakal lama sholat Ikhlas 11 kali kan. Baca tuh, baca, maka bakal banyak, berarti sebanyak mayit di sana pahalanya buat kita. Kita menghadiahkan, ya Allah, saya membaca surat Al-Ikhlas ini untuk seluruh umat muslim yang ada di sini. Bagaimana kan kalau misalkan ada orang Kristennya? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana. Mana? Nah gitu ya. Lihat dikit lagi. Wa an Anasin, dan dari Anas. Sebutin dulu, tulisin dulu bacaan ketika kita nyampe kubur. Ya ahli kubur, assalamualaikum ya ahlal kuburi. Assalamualaikum ya ahlal kuburi. Wa inna, pakai tasyid. Wa inna insya'a gitu. Allahu bikum la hukukun. Nah, baca itu tuh. Itu di dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan. Ada. baca. Ketika nyampe ke kuburan tuh. Ya. Bikum la hukukun. La lam panjang, la itu la nabi, la ha qaf waw qaf hukukun. Ya, hukukun. Ya. Wa an Anasin, dan dari Anas, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi. Mana? Nabi Salat, semoga merahmati sapa Allah alaihi, atas Nabi wasallam, dan memberikan keselamatan sapa Allah ka Nabi. Itu khabar anna, itu suila, ditanya sapa Nabi, faqala, maka berkata sapa asailu, orang yang bertanya, ya Rasulallahi, wahai utusan Allah, inna, sesungguhnya kami itu natasaddaku, sedekah gitu, atau sodakoh, sopo kami. Itu natasaddaku, sedekah atau sodakoh sopo kami, an mautana, dari yang mati kami gitu. Maksudnya tuh kepada orang-orang yang telah mati di antara kami, gitu maksudnya. An mautana tuh. Jadi idopah. Wa nahujja, dan haji sopo kami, anhum, dari mautana. Wa nad'u, dan berdoa sopo kami, lahum, pada mautana. Hal yasilu, apakah sampai, opo dzalika, opo dzalika, nata sodaku, nahujju, nad'u. Kesana dalikanya 3 poin. Dah. Ilaihim, pada mautana. Qala, berkata sopo Nabi, na'am, benar opo yasilu dzalik. Na'am, benar opo yasilu dzalik. Innahu, sesungguhnya dzalik, itulah yasilu, pastinya. Awas lamnya nih. Nanti disangka lamnya lam nafi, atau dibaca la yasilu, tidak sampai opo dzalik, bahaya memaknai hadisnya.
itulah yasilu pastinya sampai opo dalik ilaihim pada mautana wa annahum dan sesungguhnya mautana itulah yafrahuna pastinya bahagia sapa mautana itulah yafrahuna pastinya bahagia sapa mautana bihi dengan sebab banyak bahasa babiah bihi dengan sebab dzalik kama yafrahu sebagaimana bahagia kama yafrahu sebagaimana bahagia Sopo ahadukum salah seorang kamu sekalian Sopo ahadukum salah seorang kamu sekalian Manabit tabaqi dengan diberi makan pada mangkuk gitu dengan diberi makan pada mangkuk seolah-olah kita ketika diberi makan di wadah, di mangkok, di piring seneng lah gitu maksudnya. Idza udiya jika dihadiahkan idza udiya jika dihadiahkan apa tabaqi ilaihim pada mauta ya. Di dalam riwayat Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala as-sa'ilu Rasulullah pernah ditanya sama orang yang menanya apa ya Rasulullah inna natasaddaqu ya Rasulullah kami tuh mengsodakohkan kami tuh mengimpakkan gitu kata mereka tuh an mautana kepada orang-orang yang telah mati di antara kami gitu maksudnya an mautana tersebut wa nahujja dan juga kami melaksanakan haji anhum diperuntukkan kepada mereka nad'u dan juga kami berdoa kepada mereka hal yasulu dzalik ilaihim nah nanya apakah sampai ya Rasulullah dzalik itu semua tadi saya katakan apa aja yang disebut dzalik yaitu bersedekah kepada orang yang mati dan juga berhaji kepada orang yang mati dan juga berdoa kepada orang yang mati. Hanya ingat-ingat tuh domirnya, zaliknya kemana? Ilaihim kepada mauta hal yasulu sampai enggak nih ya Rasulullah? Nah, bener sampai kata Rasulullah. Innahu kenapa? La yasilu bahwasannya pasti kata Rasulullah. Makanya pakai lam ibtida pastinya gitu. Pakai pasti tuh lamnya. La yasilu pasti sampai dalik tersebut ilaihim kepada mauta wa annahum dan juga mauta la yafrahuna pasti bakal bahagia. Oh, ya. Makanya sebenarnya ya aneh sih kalau misalkan sekarang ada orang-orang yang maniakan atau mencegah kemarin atau mukhalif gitu kepada kita kalau nggak ngomong masih nggak apa-apa ini mah kan terang-terangan kan tahlilan bid'ah apalagi yasinan bid'ah apalagi kemarin nisfu sya'ban bid'ah semuanya bid'ah pokoknya semuanya bid'ah nah kayaknya heran kenapa ya kan mereka juga belajar hadis kali belajar ini ada hadisnya kan ini makanya disebut hujjah ahli sunnah wal ini salah satu hujjahnya gitu hujjah buat amalan kita gitu ya hadisnya la yasilu ilaihim wa annahum la yafrahuna bahkan mereka bahagia bidalik bihi dengan adanya sebab dalik tadi kama yafrahu kata Rasulullah seolah-olah seperti sama contohnya kalian merasakan bahagia ahadukum bitabaqi ketika ada sebuah makanan di dalam mangkuk atau piring yang mana idza uhdiya kalau misalkan dihadiahkan kepada kamu sekalian ya kayak misalkan sekarang lah kayak kalian sekarang contoh puasa terus ada yang ngasih makanan ke kalian bahagia nggak bahagia lah sama kayak gitu kata Rasulullah itu ketika kita orang yang hidup mendoakan orang yang mati ziyadatun minal faqiri wallahu a'lam bis ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa firlana madaya wasi'al kahmi lil khamsatu
al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wal Fatimah. Al-Fatihah.